dalam fandomnya sendiri bisa jadi sama fandom pun toxic Jadi gitu. ingat yang kasus di Twitter, gue nih mamanya Huang Rejun, ingat nggak? Oh iya. Oh, Iya ya Allah ya Rob. Udah tua ih mama. Oh my god, sorry, tadi lupa ke record. astaga, Dari mulai dari awal lah. ini harus masuk ini harus masuk bloopers ini. Oh my, ya. Halo semua, balik lagi sama gue Kla dan nonton bareng Kla. Hari ini gue ditemenin sama dua fans K-pop yang cukup senior, yaitu Mbak Medi Pertiwi dan Mas Bayu. Ya gimana tuh, Mbak Medi udah kelihatan mak-mak K-pop ya? Gimana kabarnya? Baik? Baik, alhamdulillah ya, dengan ada bocah satu ini ya gitulah, tapi masih menikmati K-pop. Kalau Mas Bayu, baik kabarnya? Alhamdulillah Cici. Ya, kita hari ini mau ngebahas tentang wave K-pop yang lagi mendunia dan menggila sama dampaknya. Jadi ada banyak fans toxic. Jadi gimana ya? Banyak orang jadi yang nggak suka sama K-pop tuh jadi tambah nggak suka karena lihat fansnya yang toxic itu gitu. Kita mau bahas ini semua ya. Tapi sebelumnya mau nanya dulu nih, kan tadi dibilang ini apa namanya fans K-pop yang udah cukup senior ya kan? Siapa fansnya Mas Bayu? Fans idolnya? Kalau ini SNSD girl group, kalau boy group Super Junior. Itu biasanya Sunny. Sari. Sunny, atau Oh, Sunny nggak? Perasaan Sani yang oke, mana ya? Yang Aku member SNSD Sunny. paling pokoknya yang Yang paling merasa imut lah gitu. aku taunya ya yang Hyuna. paling merasa imut. Yuna semua tahu. Terus kayak Sunny. Sama satu lagi siapa yang sering main film? Yuna ya, Yuna ya. Kalau Nah, Yuna ya paling sering main film Yuna. Yang satu lagi yang udah keluar yang sama yang jadi ngerok gitu siapa ya? Satu lagi. yang Rock, rock, Nggak ada yang ya? keluar sih pakai rock, pakai pakai rock kayak gak ada deh. Oh, nggak ada ya? Salah Enggak, berarti. aku tahunya Taeon dia udah jadi penyanyi solo. Eh, Mbak Hyoyeon ke Indonesia tapi jadi DJ, jadi aku nggak nonton. tapi mereka masih bikin album nggak sih? Mas, oh enggak tergantung. Kalau SNSD terakhir masih 2002 itu reuni kan. Soalnya mereka milih 5 tahun break, bukan Eh, bubar. 5 tahun break fokus ke karir masing-masing gitu. tapi SNSD ini pernah nyumbang ini ya waktu Korea krisis nyumbang pendapatan Korea yang cukup besar jadi nyelamatin ekonomi Korea juga kan ya. Iya, dan grup paling lama sih bertahan cuma 1 orang keluar. Keren sih. Kalau Mbak Bayu Pertiwi sukanya sama siapa? aku sih agak menyebar, jadi ada suka Super Junior iya, suka Big Bang iya, suka 2NE1 iya, suka Star iya. Pokoknya nggak, walaupun tetap nomor satu tuh Super Junior, tapi sebenarnya aku melebarkan cintaku kepada beberapa grup gitu. Jadi suka sama intinya benar-benar suka sama K-pop, the real suka sama K-pop, K-pop suka gitu ya. Iya, jadi kalau aku tuh tipenya justru tidak melihat dari siapa grupnya ya, tapi ada lagu dari grup lain kalau menurutku enak, why not? Iya, Jadi nggak purist ya. nggak purist, aku tuh tidak purist. Ngapain Iya, jadi purist? Apa iya aku kayak juga nggak kita, purist. iya kita tuh kayak kalau jadi purist itu kayak nutup telinga kita sama yang lain-lain gitu loh. Padahal there's another gem out there yang mungkin bukan berasal dari grup kita. Gitu. Udah aku lebih lebih seperti itu, lebih appreciate ke situ. Jadi lebih mementingkan karyanya ya. Betul. Makanya aku bisa suka banyak. Nggak Nah, suka ya sama sekali masa. Visual penting loh. Army juga nggak sih? Army juga nggak sih? Army, ya aku Army santai tapi. Army santai. Takut Army disenggol bacok. Ya makanya harus hati-hati ditanya dulu di awal, takut salah ngomong. Karena kan aku kan dari debutnya mereka kan, jadi tahu yang dari mereka tuh sebenarnya dari bawahnya tuh seperti apa gitu. Tapi memang ketika mereka debut itu masa gila tuh sebagai fans K-pop tuh udah kelar. Dulu aku tuh setahun 3 kali nonton konser. Waduh, Gitu. dari Jadi kayak terus punya likes banyak banget, dan jadi 2013 2014 tuh kayak udah mulai turun karena mulai ada pergantian selera musik kan, tapi tetap maintain di situ. Jadi kayak ya, kalau sekarang kalau bilang lu Army lu toxic, bilang maaf saya Army santuy ya,
saya sudah melewati masa-masa kalian, masa-masa gila kalian gitu. Jadi ya sudahlah. Berarti nggak Tapi jangan Mbak Medi mah nonton konser lebih gampang ya. Zaman aku, Sekarang ngeluar wah, tiket mati sekarang. warnya sih sama. Nawarnya sama. Warnya sama. Wah, itu dulu aku inget banget aku waktu warnya Big Bang datang ke Jakarta tuh, aku sampai bela-belain datang ke kantor cuma demi wifi. Jadi apa berempat gitu tuh kita ya standby di ini. Walaupun memang nggak ini sekarang ya, nggak secepat sekarang, tapi kalau dulu tuh sama warnya mah sama gila. Kita berempat apa tebar laptop gitu, mana yang masuk duluan. Oh, sama tetap belinya di online gitu ya, nggak offline? Online, mulai online. Jadi mulai 2010, mulai 2011 12 itu udah mulai online gitu. Cuma kan waktu itu kan nggak sebanyak sekarang ya, jadi warnya ya paling habis ya 15 menit, 20 menit gitu. Kalau sekarang kan bisa gila, bisa 5 menit udah habis gitu. Tapi warnya mah sama, jadi kita tetap nyari wifi yang paling reliable, apa buka laptop berjejer terus kita war gitu. Asyik. Sama sekarang. Terakhir aku bantu teman dia mau nonton Red Velvet kan. Berapa orang megang handphone, dia megang laptop. Aksesnya aja lebih banyak sekarang, maksudnya lebih 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 fansnya lebih banyak, aksesnya juga lebih banyak. Kalau dulu kan memang kayak ya webnya kan tidak teroptimasi untuk HP ya, jadi waktu itu kita beneran laptop, beneran komputer gitu. Dan Bedanya itu aja. Kapasitasnya lebih besar ya tempatnya, jadi lebih banyak. Dan metode pembayaran waktu itu cuma transfer, jadi kita bener-bener harus transfer tuh dalam waktu misalnya 5 menit, 10 menit kita harus transfer. Oh, kita beneran tuh. Nyari Kan ya, atau nempel kartu kredit. Pakai kartu kredit, betul. Cuma waktu itu cuma bisanya kartu kredit atau transfer bank. Sekarang kan bisa pakai dompet, pakai e-wallet ya. Jadi lebih banyak metode pembayarannya sebenarnya. Iya. Benar-benar senior ya, Bay. Gak salah. Kalau Bay suka nonton konser? Enggak, terlalu introvert buat itu. Tapi kalau nonton konser malah aku bisa seneng yang keras sih. Introvert? Serius? Tapi mager, capek ah. Tapi kalau nonton, tapi nggak anti banget, maksudnya nggak benci kehidupan luar, itu sih ansos ya, beda sama introvert. Tapi aku masih nonton konser. Kalau bukan duduk yang VIP dan di depan, worth it nggak sih? Kayak di belakang sampai cuma lihat di layar tuh sama kayak di rumah juga kan sebenarnya? Apa gimana? Patokannya kataku gini loh, kalau nonton konser, kita nyari ketemu artis atau nyari atmosfer gitu. Aku makanya kalau niat nonton cuma nyari atmosfer, mending di tribun aja. Iya. Iya sih. Kalau pernah dengar sih katanya alasannya kita menghirup udara yang sama dengan idolnya walaupun jauh. Itu sih jijik sih. Tapi itu, jadi kalau aku dulu konser itu pasti pilihnya kalau nggak yang paling murah, waktu itu paling murah tuh 500, atau yang kedua termurah 1 juta gitu kan, 500 atau 1 juta. Yang 500 itu bahkan udah habis. Ya nggak apa, aku nonton Big Bang itu di tribun paling atas tuh kayak tetap nyampe dapat ininya, tetap dapat rasa happy-nya, excited-nya, nyanyi bareng, nangis bareng gitu. Jadi nggak tahu ya kalau tetap aja sih worth it lah, mau di tribun atau mau di VIP atau di platinum sekalian sih. Kita kan nyarinya happy ya. Berkumpul dengan orang yang sukanya sama gitu. Kayak kita nonton sama komunitas kan lebih seru banget. Lagi Superman keluar semua tepuk tangan gitu. Kalau orang biasa kan enggak. Ya, intinya tergantung tujuan juga. Tapi waktu itu Mbak Medi konser Big Bang berapa harganya? Tribun? 1 juta. Aku tribun yang kedua masih 1 juta. Jadi waktu itu kan masih 500 sama 1 juta. Jadi yang 500 tuh habis. 500 itu masih ada yang 500 ya? Masih 2012 ya Bapak ya. Iya. Aku 2012 aku baru lulus SMA. Yakin baru lulus SMA? Iya dong. Masih kecil. 500. Sama aku juga. Bohong banget. Kalau sekarang kan paling sedikit berapa sih? 1 juta. 1 juta berapa gitu ya? 1.200.000, 1.300.000 terakhir Red Velvet itu, bukan Blackpink. Blackpink 1.700.000 belum pajak. Iya. Naik 3 kali lipat ya, segituan loh. Dulu 500 juga
ngumpulinnya mantep banget itu. Nggak jajan berapa Kuliahan kan, bulan. sama anak kuliahan kan. Oh, enggak, aku udah kerja sih, cuma kan harus kita buat kos, buat ini gitu kan. Cuman ini nih ya, sampai ada orang yang bela-belain nggak jajan demi ngumpulin tiket gitu sampai kelaparan, sakit asam lambungnya kambuh gitu. Nah, itu sih enggak. Aku masih mikir ya. Buat saya makan adalah kepentingan. Aku juga tadi mau ikut, waktu itu aku ikut war ticket Red Velvet juga karena niatnya pengen ikut dapat juga kan. Tapi aku mah orangnya karena temanku lebih butuh, ya udah aku ikhlasin lah. Berarti kalau mau tiket ayo aja. Gak mau ngajak. Aku bantu war kalau butuh. Aku sebenarnya nggak terlalu suka K-pop ya, cuman kalau Blackpink mah kayaknya semua orang suka ya, nggak apa sih, bener-bener semua orang gitu. Dan lihat Five-nya kemarin pas nonton konser emang gila banget sih, jadi pengen dateng lihat orang pakai bajunya, style-stylenya, seru-serunya gitu. Iya, seru banget sih. Tapi aku jujur malah males kalau udah terlalu banyak yang suka. Jadi kayak terlalu nggak spesial gitu ya. Ya jadi ada yang banyak cuman orang kaya ikutan kayak artis gitu kan yang kenal sama promotornya langsung hubungin. Makanya waktu temenku sono juga chaos. Soalnya ada yang tiba-tiba tiketnya double di satu bangku. Iya sih, banyak masalah kemarin ya. Iya, nggak terlalu terkenal aja. Jadi nggak ada influencer, sok-sok nonton, males. Jadi belum tentu karena suka juga ya, cuman biar biar nge-hype, males. Mending nge-work ke sesama pecinta K-pop soalnya. Lebih ikhlas lah. Karena mereka nonton bener-bener suka ya. Iya. Nah, sekarang nanya lagi nih, kenapa suka K-pop nih? Kenapa Bay suka K-pop? Lebih ke pengaruh sih sama teman waktu SMA kan. Ada kelas, itu tuh kelas dulu tuh aku SMA kelasnya pisah cewek cowok ya. Tapi kelas yang cowok itu pertama nonton SNSD di layar gede. Oh, ada ya yang kelasnya dipisah gitu ya? Iya, dan 2000 berapa itu ya? 2009 2010-an. Itu dipisah kelas tuh bukan karena alasan agama, bukan. Karena waktu itu tuh zaman masuk kampus itu kan bisa via rapot kan. Jadi kalau nyampur kelas cewek cowok pasti cewek dapat banyak kalau mainnya ranking. Nah, makanya iya itu taktiknya kepala sekolah, makanya misalnya cewek cowok. Bukan alasan agama aneh-aneh, bukan. Nah, itu waktu itu kelas Bandung tuh, inget tuh kelas paling Bandung tapi nonton SNSD, kataku ini apaan? Ini girl band namanya. Kalau dia ada satu anak bawa tuh video, aku nonton terus-terusan. Terus karena seneng ngeliat Sunny Taeyeon, cuma waktu itu belum tahu namanya kan. Terus pas 2000 berapa ya, The Boys itu 2011 ya? 2011 temen cewek, waktu itu aku masuk kelas yang satu-satunya nyampur waktu itu. Jadi aku masuk kelas yang tadinya cowok semua jadi ke kelas nyampur. Ada cewek ulang-ulang terus SNSD sama Sistar. Sistar yang maboy. Brainwash itu brainwash. Kayaknya kok ulang-ulang ke pengaruh cuci otak lah. Iya, gila juga ya bisa gitu. Sampai sekarang ya, Pak? Sampai sekarang, soalnya kan casual orangnya, nggak karena aku suka Slipknot bukan berarti aku nggak bisa dengerin SNSD, aku orangnya nggak gitu. Banyak teman yang gitu, maksudnya, woi, lu penggemar metal kenapa doyan K-pop gitu, ada ya kayak gitu. Biasanya yang fans Jepangan juga anti Koreaan, tapi lu ya K-pop ya Jepang ya. Ya padahal di toleransi banget ya. Banyak anggota Jepang juga. DC iya, Marvel ya. Iya. Kata Superman, James Gunn atau Zack Snyder? Snyder dong. Nah, kalau Mbak Medi gimana nih? Ini yang benar-benar senior ceritanya pasti. Timeline-nya. Aku sih baru itu K-pop itu memang 2009, jadi datang ke satu event, terus ada yang cover dance lagunya Super Junior tuh, sorry gitu kan. Kan perjuangan kita fans lama itu kan, ini sebenarnya ini lagunya apa sih? Belum ada Shazam juga, belum ada Soundhound juga yang kita bisa
cari ini berdasarkan lagunya ini lagunya siapa sih gitu kan, nggak ada. Jadi googling aja kayak bener-bener cuma tahu sorry tapi ini apa gitu, bahasanya dia nggak pernah tahu, ini bukan bahasa Jepang, nggak tahu bahasa Korea, bahasa Mandarin juga bukan gitu kan. Pokoknya akhirnya oh ya ini Super Junior, oh lucu juga ya lagu-lagunya gitu kan, jadi mulai tarik. Tapi kalau kalau dipikir-pikir justru aku baru nyadarnya memang belakangan justru aku kena K-pop itu justru jauh banget kita 2000-2001an lah gitu. Terus itu ada trio R&B itu namanya JTL. Waktu itu lagunya tuh My Lesson. Itu tuh dulu tuh kayak jadi anthem di mana-mana, di angkot ada, di mall ada, di ITC banyak kayak gitu. Dan setelah aku cek, oh iya ternyata ini tuh juga anggotanya HOT bikin grup trio ini. Oh lama juga ya, ternyata gue taunya begini ya gitu. Terus makin terus tahu lagi 2003-2004an gitu nemu grup vokal R&B namanya Big Mama, yang kalau waktu itu tuh berdasarkan standar sekarang dia pasti nggak akan laku kalau cuma modal suara doang, Pak. Karena mereka tuh nggak ada yang langsing, nggak ada yang pinggangnya cuma segini tuh nggak ada, tapi mereka laku karena suaranya keren banget, kayak antara live sama di CD tuh sama gitu suaranya. Terus tahun 2006 2007 gitu teman tuh, karena aku kuliahnya broadcast ya, karena kalau kita nemu video bagus tuh suka kita diskusiin bareng-bareng di kantin gitu. Nah ini satu dia bawa video, ternyata itu punyanya Big Bang, Haru-Haru. Jadi kita diskusiin videonya Big Bang tuh, ini kenapa sih ceritanya begini, ini bagus, kenapa angle-nya seperti ini ya, kayak gitu. Jadi ternyata kalau aku pikir-pikir kayak exposure aku sama K-pop itu bukan di Super Junior, malahan mungkin ketika ada Super Junior tapi kayak udah tertanam dari tahun 2000-2001 itu gitu. Jadi emang lama banget ya gitu Pak. Bener-bener senior banget ini sih. Nah, senior dan gak toxic itu yang penting ya. Gak toxic. Saya termasuk, aduh maaf bentar. Saya termasuk fans santuy lah. Big Bang itu yang kemarin skandal itu kan, skandal Burning Sun itu bukan sih? Tuh. Iya. Siapa namanya lupa? Seungri ya, Seungri yang baru bebas dari penjara ya. Iya. Ini Bayu senang banget nih bahasnya ini pasti. Sedih banget aku tuh sih. Mbak Medi tim apa? Tim percaya, tim tidak? Saya tim. Aku sih ya kalau emang sudah ada buktinya ya udahlah. Ya sih udah diputuskan pengadilan ya sebenarnya kan. Udah pengadilan juga ya. Aku memang merasa ini tuh emang emang problematik sih gitu kan. udah ada merasa lah gitu. Tapi gue tapi nggak nyangka ternyata seproblematik itu gitu. Gitu ya. Padahal maknanya Big Bang ya. Iya, maknanya Big Bang tapi paling kaya kan dia. Karena itu kan biasanya paling maknanya itu bungsu. Yang baru juniornya gitu ya, juniornya. Siapa ya? Paling muda. Iya, makne istilahnya. Biasanya kan makne itu yang paling childish kan. Iya. Childishnya itu dapet, tapi ternyata dia problematik gitu. Itu yang aku gini amat idola gua gitu kan. Tapi fansnya gila juga sih di Twitter, sampai ada yang sampai sekarang loh memperjuangkan kebenaran kalau dia nggak salah sih. Wah, aku mah ke TikTok tuh masih banyak yang bilang pada nggak paham nih masalahnya sama Seungri, itu salah paham doang. Iya. Sama dia masukin semua bukti-bukti sampai CCTV segala macam gitu loh. Aku lihat. Ya masalahnya kan mereka lupa si Seungri ini kan pemiliknya kan. Ya udah lu pemilik ya lu tanggung jawab. Udah kalau aku sih segitu aja gitu. Sudah di pengadilan, dia juga harus bertanggung jawab sebagai pemilik. Sebagai pemilik ya udah gitu aja sih. Dan pasti dia aware sih keberadaan itu, maksudnya nawarin perempuan di klubnya. Owner nggak mungkin nggak tahu. Nggak tahu. Iya sih, nggak mungkin nggak tahu ya. Cuman ya karena ini kali ya, karena itu fans yang terlalu cuman ke satu arah gitu, suka banget, jadi benar-benar buta aja jadinya. Apapun yang sebenarnya sih nggak masalah, maksudku bahkan sebelum zamannya sekarang teknologinya udah gila-gilaan ya kan, sebenarnya fans toxic itu kan udah ada dari kapan tahu, masalahnya nggak ke expose aja gitu. Dan bahkan menurutku
fans yang sebelum sekarang itu fansnya lebih gila. Especially Saseng itu tuh lebih gila bahwa bisa mengirimkan benda-benda aneh ke idol, bisa mau meracuni idolnya sendiri, ada yang mau nampar idolnya sendiri. Bedanya adalah karena waktu itu belum ada sosial medianya, nggak semakin sekarang, jadi nggak terlalu terekspos. Kalau sekarang kan akhirnya orang berlindung di balik anonimitas sosial media. Kalau dulu kan lu kejar-kejar aja pakai taksi gitu loh, bahkan nggak peduli sampai idolnya kecelakaan atau misalnya sampai sakit, yang penting gue tahu gue fans lo nih gitu. Kalau sekarang kan semua berlindung di balik anonimitas sosial media. Tuh, itu aja sih. Sebenarnya toxic mah dari dulu ada tingkatannya aja berbeda gitu. Kalau sekarang lebih main cantiknya di balik anonim. Kalau dulu mungkin cuma modal master apa gimana, tiba-tiba gue nampar idol gue. Kayak gitu. Biar lo inget ya. kayak gitu. Ya, siapa John Lennon ditembak sama fansnya gitu, saking ngefansnya gitu kali ya. Iya. Makanya kenapa akhirnya kalau jadi manajemennya jadi agak ketat segala macam ya, karena tahun 2000-an tahun 2000 sampai 2010 tuh itu toksiknya fans tuh gila-gila gitu. Lu bayangin lo kirim pembalut berdarah ke idol cowok, kan gila gitu. Tujuannya buat biar dia ingat sih. Ya dia tahu fans loh. Bahkan ada yang beneran dia ngasih minum ke idolnya kira itu punya manajer, ternyata itu sakit, ternyata pas dicek itu ada racun. Gila, sampai segitunya. Kirain kayak ini minumin darah head biar suaminya nurut. Lu tuh. Itu mah orang Indonesia. Tapi kalau ngomongin sosmed udah makan korban sih udah. Kayak Gohara. Yes. Gohara member apa sih lupa ya. Kara. Yeah. Dia kan dibully karena masalah operasi plastik itu sampai stres. Terus sahabatnya juga dari FX siapa namanya? Suli udah bunuh diri duluan. Dia jadi nyusul. Dan kematian Gohara itu kan bikin Korea memperketat peraturan cyberbullying kan. Ya, iya. Sebenarnya beda negara tapi sama aja ya. Ternyata harus nunggu ada korban baru bikin peraturan. Iya. Karena kan dulu aku pernah baca juga, jadi kenapa agak banyak. Karena jadi dulu polisinya itu merasa, lu kan idol itu adalah resiko lu sebagai iya. Gitu. Jadi masih belum aware di situ. Tapi ketika akhirnya makan korban, akhirnya kan kayaknya Korea makanya mulai bikin komen jelek tentang gue bisa nuntut lu. ITE versi sono gitu. Kalau banyak gimana? Tapi nggak kapok-kapok kayaknya ya, emang di Korea. Iya, karena akhirnya memang itu jadi satu kan anonim, dua kayaknya memang lupa. Karena memang mungkin ada bisnis buzzer juga di sana kayak di sini gitu. Tapi di sini juga parah sih, cuman mentalnya artis-artisnya makin dibully makin seneng kalau di sini kayaknya. Ya nggak sih? Karena kan makin terkenal kan. Iya sih. Nah, karena makin terkenal. Beban kerjanya mungkin belum separah di sana sih. Iya sih. Dan bisa jadi mereka nggak ada kerjaan juga sih. Siapa yang tahu-taunya mereka cuma bocah SD di dalam kamar. Pernah tahu juga kalau di Korea itu bapak-bapak gitu yang mereka kesepian pulang kerja, awas lu bay, hati-hati, jangan kayak gitu. Enggak lah. Tapi aku debat sama Arti. Mau tahu 50-50 nggak yang baru? Jadi yang ada bapak-bapak yang kesepian gitu pulang kerja ke warnet cuman buat head comment gitu. Bener-bener bapak-bapak, bukan anak SD lagi. Aku paling belain SNSD sih. Soalnya udah pada mulai nyebelin, kayak bilang nggak tahu ya, maksudnya kayak pikirannya nggak ada idol yang harus lebih hebat dari idol gue deh gitu. Kayak 50-50 kan mereka lagi viral banget ya, sampai masuk Billboard itu langsung itu ARMY nggak jelas yang toksik itu langsung bandingin prestasi, mereka nggak belum sehebat kita BTS gitu. Terus nuduh manipulasi data segala macam dah. Maksudnya terus sama yang masa cerita background story 50-50 yang agensinya kecil harus jual mobil itu dibilang bohong kata aku. Itu mau buat marketing doang gitu. Kayak gitu. Aduh, ngurusin banget sih. Nanti ketahuan biarin aja gitu loh. Bukan karena karyanya sih sebenarnya.
Ya maksudnya kenapa harus insecure gitu loh? Nggak penting. BTS kan udah pakem lah popularitasnya, nggak usah insecure sama prestasi grup lain. Apalagi girl group kan nggak nyambung. Iya. Oh ya, kalau dulu lagi zamannya boys band Amerika kayak Backstreet Boys gitu, banyak fans toxic nggak sih? Aku lagi SD soalnya. Westlife. Kayaknya sih mungkin nggak apa ya boy apa 90-an itu kan lebih 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 jadul lagi. Mungkin tidak terekspos, tapi yang aku baca mereka tetap dapat hate mail gitu kan. Ya, Cuma kan kalau di Amerika kan ya itu kan kebebasan berpendapat, lo nggak bisa ngapa-ngapain, lo terima aja gitu kan. Kalau dulu kan bentuknya mungkin surat, hate mail, terus mungkin manajer baca di sendiri. Ya intinya memang ini masalah teknologinya sekarang semakin maju, jadi makin terekspos aja mana yang toxic gitu. Kalau yes. masalah fans toxic mah dari dulu mah pasti banyak. Masalahnya nggak ke expose aja karena nggak ada sosial media, simply itu aja. Tapi nggak tahu ya, kayak khususnya ke ARMY karena banyak kali ya, jadi kayak toksiknya lebih banyak lagi gitu berasanya, karena mungkin banyak gitu, bener nggak sih? Menurut aku sih Aku sih karena K-pop lagi hype banget ya, apalagi sejak Blackpink sama BTS. Iya. Jadinya toksiknya banyak karena generasinya lebih muda. Maksudnya kalau nyari lebih ke belakang kayak band-band gitu, itu fans toksiknya dikit ya karena udah pada tua, udah iya, pada tua, udah pada malas. Cuman kalau ya karena lebih baru, lebih ini, jadinya lebih apa ya, lebih agresif lah. Kayak kemarin iya, kisah masih darah Putri, muda gitu. iya masih dalam Kalau toksiknya muda. beda nggak sih, toksik zaman dulu sama sekarang? Kalau toksik zaman dulu, toksik ke artisnya, kayak misalkan kayak yang nonton Replay 1997 nggak Mbak? Yang Heeh. sampai toiletnya dibawa pulang, cuman katanya Iya, kasih gitu, jadi datang ke rumahnya, terus dia beliin CD-nya. heeh, Kan toksiknya iya, kayak gitu gitu. Kalau yang sekarang tuh toksiknya nyerang ke orang lain gitu, kayak jadi bikin orang yang nggak suka K-pop jadi sebel gitu, ya nggak sih? iya. Apa Iya sih beda. Iya karena itu simply karena memang teknologinya memungkinkan untuk itu. Sosial media kan kita bisa bikin 2 3 akun bodong kan, terus nyerang aja gitu. Dan itu kan memang jadi bisnis yang menarik sebenarnya. Jadi ya kalau dulu karena teknologi belum apa ya gimana caranya tuh bisa masuk ke rumah artis nih gitu. Bisa bisa stalking artis gue, bisa gue ngejar, gue tahu jadwalnya sampai gue samperin ke pesawatnya itu bisa kayak gitu. Kalau sekarang kan memang tidak bisa. Lebih lebih brutal ya dulu karena brutalnya karena memang gak ada teknologi. Sekarang kan brutalnya itu berpindah dari dunia nyata ke dunia online itu aja sih. lebih ke dulu dulu lebih ke tindakan, kalau sekarang lebih ke omongan kali ya. Betul. Ya kan kayak omongan, lu nggak tahu siapa gue. Iya, Itu berani kayak aja. berani aja. Terus kayak lu suka si BTS. BTS tuh gini gini gini. Padahal mungkin sebenarnya dia BTS cuma kayak lu ngapain sih suka sama dia gue misalnya kayak dalam dalam fandomnya sendiri bisa jadi sama sama fandom pun toxic gitu. Jadi inget yang kasus di Twitter, gue nih mamanya Huang Rejun, ingat nggak? Oh iya, Oh, oh iya ya Allah ya Rob, udah tua ih mama. aku jadi malu loh. Oke, gue Golkar itu Ini anak loh. gue, Iya, kalian ngebully anak gue. oke gue aduh aku langsung kayak itu tapi hebat juga sih K-pop ini, bener-bener ke semua kalangan ya, dari yang bayi, kasarnya anak bayi sekarang suka BTS, anak-anak balita sampai ke nenek-nenek yang udah punya cucu juga masih suka BTS sih. Salut sih. Aku suka Blackpink, Ya, satu-satunya Blackpink Blackpink. mah anakku Blackpink joget. lebih apa? Anakku yang gede kalau Blackpink joget ya. Ya sih. Lagunya bikin macam Gangnam Style dulu, anak-anak seneng banget kan. Iya. Bikin seneng gitu. Harusnya Blackpink makasih Mas Shopee nggak sih? Kenapa? Sama Shopee. Kenapa? Ya kan Kan mulai terus terkenal di tiap Indonesia mereka karena ngobrol, itu, karena Shopee exposure-nya. Oh, emang sebelumnya nggak terkenal ya di Indonesia? nggak terlalu banyak gitu. Nggak terlalu banyak, harus benar-benar doyan Oh, K-pop baru Jadi, tahu. jadi kalau dulu tuh taunya kan apa Twice kan. Dulu aku ngalamin banget. Tuh suka siapa Blackpink. Apa tuh Blackpink? Iya, terserah gitu kan. Tapi begitu Shopee masuk akhirnya temanku yang mempertanyakan Blackpink tuh jadi suka Blackpink gitu. Aku tau dari Justice League sih. Flash Ya, juga Ya, mungkin. yang film The Flash itu kan ada lagu Ya, lagunya lagu yang ya If It's Not For Love apa tuh Pak? If ya, I See ya You, apa lupa.
Girl Nggak ada This kan? Love, apa? Yang Flash. Iya, ya flash Pak, pas adegan flash begitu nyalain Blackpink. Aku langsung buah, langsung ngakak. permintaan Ezra Miller gitu katanya. Itu Iya. semua loh, dari cowok, cewek, muda, tua, benar-benar masuk semua. Ini loh, hebat. Ya nggak sih? Tapi aku ngerasa kalau masalah fans itu ada perbedaan second gen sama ke bawahnya. Kalau Hmm, second gen itu lebih first gen sama second gen itu lebih toleran masalah apa ya sama fans gitu. Jadi kayak acara variety show yang sekarang bakal jadi skandal itu zaman di second gen nggak bakal jadi skandal. betul. Kayak makanya zaman dulu mah Super Junior bisa nyanyiin lagu, bikin lagu buat Sunny. Lu tuh Iya, iya mereka bikin loh lagu khusus buat Sunny. Kamu mah kalau kalau ada idol grup cowok berani bikin lagu soal idol cewek lain lah bisa skandal segala macam, dibully segala macam. Kalau dulu mah paling ketawa-tawa. Bahkan iya. katanya waktu itu pernah denger ya lagi acara apa Running Man gitu, kalau misalkan ngundang K-pop idol terus sampai nggak berani deket-deket yang host ceweknya, takut Iya, Iya, kan ya betul. gitu. Sampai padahal dulu zaman Super Junior dateng tuh, tahu Donghae kan? ya Iya, Donghae tuh satu acara ngegodain si Somin mulu. Yang bakal sekarang mah gak akan ada yang berani. gila ya, serem banget. Kemarin aja Boy William hilang Instagramnya cuma gara-gara komenin Blackpink doang. iya. Itu kayak gue nggak ngerti deh. Gitu. Tapi sebenarnya bukan fans K-pop aja ya, baru tahu juga sih fans Mobile Legends juga gila-gila sih. Kemarin atletnya banyak yang hilang juga IG-nya gara-gara kalah main lah, gara-gara itu. Ah, aja. Ya, Itu emang balik kita lagi karena ya. media sosial sih emang Media memperparah. sosial. Gitu. Teknologinya juga memungkinkan ya. Bisa seenaknya orang kan ngomong. Enak Oh, Iya, bacot sih. undang-undang ITE mah ya cuman lewat gitu aja, cuman buat hal besar yang berbau politik. Kalau hal-hal kecil ya lewat aja, nggak ada undang-undang ITE itu. ya. Jadi Iya. sosmed tuh kayak heighten your personality. Lu dari awal udah toxic, makin jadi toxic karena ada sosmed gitu. Ah, betul betul betul. Kalau Padahal di tadinya ke hidden lah. kalau di Tiongkok udah dibatasin kan sama pemerintahnya gara-gara kasus Betul. Chris Wu itu. Soalnya Ah, dia sampai belain mau dipenjara gantiin dia. iya. Di, padahal Itu sih Chris, Chris Wu. aduh kasus Chris Muma, aduh ya Allah ampun deh. Itu ada aja yang belain ya. Kan pemerkosa 3 perempuan. Itu sih nggak ngerti. Ya nggak tahu lah, mungkin ya itulah kita kan apa first dan second dia itu ya mungkin udah tua juga, jadi lebih santai, lebih objektif melihat sesuatu dari idol-idolnya gitu kan. Kalau kalau yang baru-baru kan ya karena mereka masih muda, masih belasan tahun, masih 20 tahun, first jobber juga, bisa apa anak kuliahan juga. Ya darah mudanya masih meletup-letup gitu. Sebenarnya kalau EXO kan third gen, mak kok third gen itu Nah, kan nggak jauh lebih muda dari aku ya. Tapi bisa iya, setoksik itu ya pemerkosa aja dibelain. Aduh. nggak ngerti deh itu. Iya, masa kalau Sangri masih inilah karena dia nggak terlibat langsung, cuma dia tahu keberadaan soal Ah, kejahatannya. Kalau ini kan pelaku langsung. pemerkosa loh, aduh Pelakunya, dibelain. pelakunya langsung. Oh, Ah, oh. Anak di bawah umur lagi ya, Iya anak di iya, bawah umur, dia kena sifilis pula, aduh dan mati. dibelain gitu. Tapi itulah banyak pernah dengar juga sih orang-orang yang mau bunuh diri nggak jadi gara-gara lagu K-pop lah, terus jadi yang sendiri jadi berasa ada temen lah gitu, semenjak suka sama idol jadi gimana lah, mungkin gara-gara itulah pelarian mereka. Akhirnya kalau idolnya kenapa-napa ya jadi kayak ikutan stres, iya nggak sih? bisa sih, bisa kayak gitu. Aku lupa pernah baca. Memang akhirnya jadi merasa bahwa kita ada keterikatan dengan idol itu. Gitu. Aku pernah baca, aku lupa jurnal apa gitu pernah, tapi memang membahas mengenai bahwa ya seseorang yang menyukai artis atau segala macam, memang dia merasa ada keterikatan dengan dia. Ya para stalker itu kan kayak bukti aja gitu ya. Kan gue dilihat sama dia nih, gitu. Gue dilihat sama artis ini nih, jadi dia tahu gue, dia suka sama gue sampai ya Cari sekali itu. perhatian ya, cari perhatian. Betul. Kayak anak kecil aja kan, sengaja bikin ulah biar mamahnya perhatiin dia gitu. Kurang lebih kayak, Betul. Kurang lebih kayak gitu sih. cuman ngeri Ya, juga ya. ngeri bang. Tapi Bener-bener. kalau
Gimana ya kalau masalah fans terikat sama idol, ada perbedaan budaya juga nggak sih kayak eh, kalau fans Taeyeon di Indonesia mah kan ngarep Taeyeon cepet nikah lah karena dia udah lumayan tua kan. Tapi iya, cuman kalau di Korea, aduh, masalah pacaran sama Baekhyun aja langsung heboh kan. Nggak di Korea aja kan Sampai dia temen. iya, sampai dia minta maaf, maaf sudah jatuh cinta itu kan nyesek banget dengarnya. Tapi teman-teman gue ya kan dia suka sama siapa sih dulu yang namanya Hero ya siapa? Aduh, siapa? Second Gen juga. Astaga. Girl Dia grupnya apa? aduh apa ya? Cowok cowok dulu terkenal siapa? Selain Suju siapa? TVXQ. Iya iya TVXQ ya. Ha. Nah, Ah, dia bilang kalau misalkan sama-sama komunitasnya itu kalau misalkan idol tuh nggak boleh pacaran karena udah istilahnya lu udah dibeli sama fansnya, kita yang beli iya. Ah, jadi kalau Tergantung sampai kebijak. si idolnya pacaran atau suka tuh kayak merasa dihianati, kayak lu udah jadi milik fans gitu kasarnya. Tapi ada expired date-nya, Ci. Makanya kan SM Entertainment juga langsung rilis statement resmi. Karena ada perjanjian, pasti cuma berapa tahun perjanjian mereka emang nggak boleh punya pacar kan. Tapi setelah itu expired, mereka pasti bolehin, cuman harus ngomong. Kayak waktu itu Jisoo pernah bikin statement kalau YG itu nggak ngelarang idolnya punya pacar, tapi harus ngomong. Jangan hmm, tahu-tahu bocor duluan ke dispatch gitu. Mending ngasih iya. tahu YG, nanti YG bikin pernyataan resmi. Nah, kalau YG begitu. Kalau JYP harus berapa tahun dulu nggak punya pacar, baru setelah berapa tahun boleh. Tapi sama kebijakannya, kasih tahu JYP dulu daripada bocor ke media. Jadi sebenarnya kalau ada Jadi kasus kebijak. kasus bunuh diri ya nggak aneh juga, stres banget ya jadi seleb di sana. Sampai nggak bisa pegang HP, misalnya mereka baru bisa pegang HP sendiri itu memang setelah setelah sekian lama gitu kan. Mungkin setelah debut baru bisa megang HP sendiri gitu. Ya Kayak sampai apalagi Gitu. Jadi benar-benar nggak pegang handphone sama sekali. karena kan mereka latihan bisa 17 jam. ya 7-12 jam, makanya badannya pada 17 bagus. jam, 17 jam, 18 jam gitu. Mereka hidup kan cuma 2-3 jam gitu kan. Besoknya latihan lagi gitu. Jadi memang bahkan sejak masa training itu memang dipupuk semangat kompetitifnya selama training. Dan Jadi ya dan ada TikToker Korea yang nikah sama Indonesia pernah jelasin kalau bahayanya jadi idol itu kalau oke lah kalau di agensi gede, agensi besar, mereka kalau gagal debut masih bisa kerja di agensi itu sebagai dancer, sebagai produser. Kalau di agensi kecil mereka gagal debut, mereka udah terlanjur menghabiskan waktu dari ABG mereka 14 tahun ke udah dewasa tapi nggak jadi apa-apa, itu bahaya. Kenapa? Makanya udah kalau belajarnya udah putus jadi sekolah. jadi udah jadi idol tuh udah berarti lu siap dengan segala resikonya lah kalau di sono. Ya sih mereka nggak sekolah ya. Iya. Sempet lah Mereka ya. ah, Sempet pernah latihan. kalau kalau sekarang ada SMA khusus musik gitu. Kalau Oh, sekarang ya nggak tahu aku kalau zaman second gen ya. Cuma third gen udah ada kayak si Yeri kan, Yeri debut dari dia SMA, Yeri Red Velvet. Terus dia sekolahnya juga sekolah khusus SMA musik gitu. Kalau sekarang ada art art school gitu lah, macam art school. jadi Ini sebenarnya buat bayaran besar ya worth it juga sih kalau mereka udah kayak benar-benar jual hidupnya nggak sih? Iya. Karena begitu berhasil ada kesempatan mereka bisa gede. Ya, kalau memang mau segede itu harus se total itu. Bahkan Boa kan dia nggak lulus SD. ya bawa nggak lulus ya. Boa tuh nggak Tapi lulus SD. Bukan begitu kena casting SM langsung di training segala macam. Tapi akhirnya kan worth worth the time gitu. Tapi Boa nggak lulus SD. Queen of K-pop. Jadi Queen of K-pop, masuk ke J-pop juga gitu. Aku malah tahu Boa tuh dari J-pop loh, bukan dari K-pop. Queen of Gara-gara K-pop, Inuyasha. Gara-gara ratunya Inuyasha aku SM, baru tahu. Oh iya ya, Boy ratunya nyanyi SM, Inuyasha ya. Dia K-pop juga. Dia luar K-pop. ya. K-pop. Korea. Dia Tapi aku tahu Korea. itu dia ketika nyanyi lagu Jepang. Karena dia salah satu idol pertama yang bisa nembus pasar Jepang sih. Wah gila hebat Kayak, juga. Baru sama tahu. dia sama dia SM director kan. Dia direktur juga di SM kan. Iya.
dibayarnya pemegang saham. segitu gitu. Kalau lo menjual hidup lo, menjual masa muda lo, kalau kalinya lo sukses sampai segitunya dibayar gitu. Tapi memang nggak semua orang sukses juga gitu. Iyalah, Jadi susah lah. gambling banget gitu. Susah lah. Udah debut aja ada skandal bullying, kelar gitu. Nggak bisa ngandelin suara bagus doang lah ya, bener kan? Betul. Lucknya tuh bermain di sini. Iya sih, emang kayaknya takdir juga ya, emang ditakdirkan tuh jadi bintang sama enggak gitu ya. Iya. Kalau Nggak ngandelin jarang suara kan? bagus, tapi tergantung agensinya juga sih. Kayak YG itu kan lebih toleran masalah penampilan kan. Yang penting bakat ada dulu. Ya, kalau SM visual dulu, Visual dulu. visual dulu. Bakat tak aja. Makanya Jisoo tuh pernah coba ditarik sama SM kan, karena dia visualnya udah kasarnya 97% sesuai standar SM banget tuh gitu. Cuman kalau ada yang kayak Mamamoo tuh nggak mau. Mamamu ya. Dia Ya kan itu kan satu grup suaranya bagus semua kan. ya. Dan makanya pada sukses solois. Tapi ya mereka mainnya di agensi kecil karena secara tampil mereka nggak cakep. Tetap harus ada basic. Tapi harus ada basic. Enak dilihat lah rasanya. Di Korea sih sekarang lebih mentingin tampang sih. Kemana aja ada atlet yang panahan begitu dibully walaupun udah bawa emas berapa banyak kan. Apalagi idol, bener gak sih? Iya. Good looking segalanya. Good looking adalah good looking Visual. membuka kesempatan. Kenapa? Good looking tuh membuka kesempatan. Iya benar. Bahkan seandainya good looking itu kalau di Korea misalkan walaupun nggak sengaja jadi idol lagi jalan aja nggak ada niat itu bisa di scouting. Ya. Oh, Karena cakep. karena cakep. Oh lah. Tapi bukannya mukanya Kayak sama semuanya. kayak Irene tau nggak, Irene Red Velvet. Ya. Nah, itu visualnya luar biasa kan dia. Dia kan dari jalan kan, casting di Nah, jalan. casting di jalan dan dia umurnya udah 20 tahun. Jadi dia telat trainingnya. Kalau training kan rata-rata udah dari umur 11, 12 gitu kan. Cuman karena Cuman cantik ya. karena cantiknya kayak banget ya. Banget ya. Emang sih, kalau cantik banget itu menjual pasti, menjual grupnya kan. Jadi daya tarik tersendiri kan. Ya, jadi walaupun telat training, saat jadi trainee tetap bakal diterima di SM selama cakep. 7 SM bukan? 7 SM. 7 SM. Iya, Tapi bisa dia gemuk ya. Karena waktu itu jadi kalau 7 tuh sejarahnya kalau nonton di Disney Plus ya, kenapa akhirnya terbentuklah 13 orang itu dengan masing-masing itu karena memang sebenarnya memang hanya sebagai project group gitu. Jadi dengan yang tadinya hanya tipenya itu tipikal ya setahun ganti setahun itu dia akan ada yang lulus mirip JKT48 lah kayak gitu kan. kalau sekarang itu sistem NCT itu kan. Ya sistemnya NCT, tapi kan NCT nggak ada yang Banyak graduation. banget ya, idolnya banyak banget gitu ya. Jadi dengan sistem nanti lo akan ada yang graduation nih gitu, tapi habis itu kayak disebar ke mana-mana, ada yang jadi aktor, ada yang main variety show, makanya ada Shindong karena Shindong kan tipenya variety show, tapi nggak ada yang nyangka Suju tuh populer banget sampai kayak jadi permanen gitu. Iya karena project group. Ya karena fansnya nggak mau diganti-ganti. Fansnya nggak mau diganti. Nggak mau dipecah tapi lagi. Memang, iya bahkan tapi Shindong aja walaupun sebesar itu badannya waktu itu dia diterima karena memang jago banget tariknya. Iya jago banget ya. Iya dia juara satu apa ya waktu itu lupa. Nah, jadi dan Shindong dimasukin ke situ karena dia memang mau mengarahnya ke variety show. Kok tuh tiba-tiba gue jadi boy band gitu. Tapi walaupun gemuk juga cakep sih. Cuman ya ada tetap kan ada yang enak dilihat. Iya ada basic cakepnya tetap. Betul. Yang penting masih enak dilihat ya. Anak-anak gitu. Ya. SM itu main cubit-cubit gitu. Visualnya wajib ke SMA. Gitu. Iya. Fans yang toxic ini sadar nggak sih kalau mereka toxic itu ngebahayain dan ngerugiin idolnya nggak sih? Kan jadinya mereka kan halunya gue melindungi idol gue. Iya. I'm protecting them. I'm protecting my idol. Jadi ya sampai segitunya sih. Kayak orang pacaran cinta buta gitu ya. Betul. Sayangnya seperti itu.
Jadi udah di luar nalar gitu, nggak mikirin kalau misalkan idolnya stres nggak sih sama sikap dia seperti itu gitu. Betul. Kalau second gen itu kan permasalahan sama Sasen itu kan mereka kejar-kejaran sama sama taksi-taksi berisi fans-fans gila ini, mereka kejar-kejaran mobil. Jadi bayangin lu mau ke schedule selanjutnya, tapi di belakangnya ada yang ngejar kecepatan tinggi. Mau nggak mau kan kecepatan tinggi juga kan, sebetulnya mobilnya idol itu kan. Uh, kecelakaan kecil terjadi untungnya, tapi tidak yang sampai harus gimana-gimana kan. Tapi kan itu dia tidak si fans ini Sasennya tuh nggak peduli, yang penting aku ngejar idol gue. Iya sih, nggak mikir ke depan. Bisa dapat foto gitu, gue bisa dapat foto. Jadi apa sarannya nih buat fans yang junior yang baru-baru? Saran, gue dulu deh, baik. Dan saran ya. Bingung deh, takut ya. Kalau aku sih cuma ya this is a phase ya, yang sebagai seorang fans itu pasti kita alami. Mau fans mana aja deh, yang membedakan memang kadarnya aja kan. Mau kadar halunya segede apa gitu. Gue pernah halu, saya pernah halu, tapi kan memang nggak menutup kemungkinan sebenarnya ketika mencapai usia tertentu ya, oh iya ternyata gue pernah kayak gini ya, ada malunya juga gitu. It's a phase, tapi ya nikmatin aja. Cuma memang kita harus tahu dia, kita sebenarnya ngefans sama mereka tuh buat apa sih? Kalau aku kan ngefans karena aku suka lagunya, aku suka mereka ngedance, aku suka mereka berinteraksi dengan sama member misalnya kayak gitu. Aku suka konsernya. Itu juga itu yang harus diingat dulu, yang harus ditanemin dulu deh sama fans. Kenapa sih lo suka mereka gitu? Dan ketika lo suka mereka, lo mau ngelakuin apa? Tapi ya itu sih phase. Ini fase yang kita lewatin sebagai fans. Tapi kalau ngomongin soal umur, enggak juga loh Mbak. Jadi kenal beberapa orang yang udah anaknya udah kuliah, bahkan udah besar banget, masih halunya parah juga sih. Masih ngomongin kalau misalkan idolnya tuh suami dia, banyak gitu. Oh ya, yang kayak itu ya, yang apa yang lu siapa sih, lu suami gua doang. Ya, itu. Kayak gimana ya kalau aku ya memang baik aja. Aku memang seberapa sadarnya sih dia kan sadar, mulai sadar kan. Bilang itu pernah sekali ini gitu, gue sampai bikin fanfic. Sehalu ini fanfic dia pacar sama gue gitu kan. Ya tapi memang baik aja sih kita seberapa kita mau sadar diri lah. Kita bukan kalau sekali ini harusnya mereka tuh apa ya? Kecuali mereka nambah tinggi aja. Ya, makan asam garam terlalu banyak ya, karena kan udah dari tahun 2001 gitu kali 2004 kan. Kan yang jadi kayak gitu. Jadi fase-fasenya dan aku kan memang tidak pure ya. Aku suka ini, suka A, tetapi suka B. Jadi walaupun sepertinya adalah tapi jangan tidak menutup telingaku untuk lain. Kebanyakan kan yang halu yang udah mulainya zamannya BTS ya, yang banyak di sekolah juga ibu-ibu yang aku selalu bilang mereka adalah fans, mereka fans jalur karma. Karena iya, aku tuh ngalamin satu kantor yang suka K-pop tuh waktu itu cuma aku tahu ada yang suka K-pop juga di departemen lain. Pembulian yang aku alami luar biasa. Dia nyanyi karaoke, nyanyi lagunya Super Junior dengan bahasa Korea, itu mereka yang aku begitu loh kok jadi pintu. And that particular person ketika BTS keluar dia ngomong apa? Gue cuma karma lo sama gue, belum ngatain gue ya, sekarang BTS keluar sama aku. Enggak, dia jadi BTS, dia mulai jadi ARMY itu waktu BTS dapat Billboard itu 2017 kan. Dan sampai saat itu dia masih tidak mengerti kenapa dia suka BTS. Tapi ketika BTS, hype-nya kemana-mana, nomor satu. Dia bilang, jalur karma, Makanya kalau fans ibu-ibu tuh aku selalu bilang kayaknya lo kan jalur karma. Dulu lo pernah ngatain sama gue secara tak sadar. damage-nya lebih besar. Kalau orang yang kena karma, damage-nya lebih besar. Kayak dulu lo ngata-ngatain gue beli live stick, beli tiket konser. Lo sekarang si Suga mau datang, lo beli tiket konser lebih mahal beli gitu. Dulu lo ngata-ngatain gue, oke, terima ada kesempatan
dulu dengan harga tiket yang mahal. Kalau Bayu gimana, Bay? Untuk saran, nggak ada sih kataku, intinya mah untuk mengidolakan sesuatu ya nggak cuma K-pop doang, nggak usah lebay lah. Intinya itu, nggak usah lebay. Saya kayak politik deh, kayak kita main politik, adalah satu figur yang kalau tinggal di Jakarta pasti tahu siapa. Yang sekarang lagi heboh capres. Terus tiba-tiba stadion yang dia bangun itu ternyata nggak memadai kan. Pintunya cuma 2 loh. Itu mau Kanjuruhan lagi kalau mau bikin main bola. Pintu cuma 2. Gila sih itu. Yes. Iya, tapi dibelain aja. Nggak peduli. Itu stadion banyak kekurangan juga. Pada dasarnya itu sih yang penting, nggak usah terlalu lebay memuja orang karena jadinya Ya, jadi anti objektif lah ya. kritik, nggak objektif, jadi anti kritik, jadi anti segalanya gitu. Ya cuman orang ya, misalkan apapun yang berlebihan emang nggak bagus ya. Iya, Berlebihan vitamin aja jadi avitaminosis ya. benar. Berlebihan makan jadi berlebihan berat badan. Itu tau ribet contohnya. Kan sebenarnya ternyata fans K-pop asik-asik juga kan, nggak cuman yang tampil di permukaan itu yang buas-buasnya gitu. Ya betul. Nah kalau ya aku kan juga pernah sama waktu Super Junior itu, waktu konser Super Junior itu aku ketemu sama anak-anak kuliahan ya. Aku sendiri yang anak kerja gitu kan, tapi aku gaul sama anak kuliah. Ya, sebenarnya asik-asik aja gitu. Cuma memang somehow yang waktu itu sempet naik itu kenapa yang toxic-toxicnya ya, karena yang asik-asik kayak mas ngapain sih gitu loh. Ngapain? Gitu. Tapi kan yang kita sih kan nggak bisa gue nyerang idol gue, ya udah di idol punya kehidupan, terus ngapain lo ngebelain kayak gitu. Kalau kita kan tipe yang seperti itu ya. Tapi bakal ada akhirnya nggak sih gelombang Korea ini? Kan kayak dulu lagi zamannya Taiwan, Meteor Garden, terus gitu langsung ganti ke Koreaan. Kayaknya agak lama lama enggak sih. Soalnya Korean Wave itu kan udah dari first gen ya. Dia mau masuk generasi kelima loh. di maintain Masih terus, dan kuat. mereka tuh di maintain dan pemerintahnya kan mendukung karena mereka tahu ini sumber Iya. Karena mereka negaranya nggak punya sumber daya alam kayak kita, jadi yang sumber daya mereka sumber daya manusia kan, otomatis terus didukung ya entertainmentnya sih. Tapi yang pemerintah lagi ada heboh nih, menteri apa ya, menteri luar negerinya apa? Ya, iya, Blackpink, dia pengennya boy group, nggak mau iniin idol, makanya apa? Nggak disampaikan. Patriarki kan yang sekarang bukan, ya nggak sih? Iya, agak ya, katanya sih agak seksis patriarkis yang presiden sekarang tuh, makanya agak kesel. Beberapa artis tuh kayak agak kesel sama kenapa sih yang kepilih dia gitu. Padahal nyumbang pendapatan terbesar loh lagi buat Korea, apalagi kayak BTS ya kemarin. Nggak tahu. BTS sama Blackpink. Iya, BTS sama Blackpink tuh. Pertamanya SNSD yang itu loh, yang aku bilang itu loh, yang dia nyelamatin ekonomi Korea dari krisis, benar-benar dari resesi bangkrut gara-gara lagunya yang apa yang tadi baik? Yang The Boys ya? Yang itu sampai dapat Daesang loh. Yang patung, yang video klipnya patung-patung itu loh. Iya, itu aku baca beritanya. Itu naikin GDP Korea sampai berapa persen gitu. Akhirnya nggak jadi bangkrut, cuma gara-gara mereka doang. Gila sih emang. Ya, Blackpink aja buat datengin aja bisa berapa puluh miliar. Terus Red Velvet paling 3-4. Itu jauh banget kan. Iya sih. Dan Blackpink sama BTS sudah bisa nembus pasar Amerika kan susah banget ya. Iya. Iya, satu hal yang nggak bisa dilakukan SM Entertainment sampai sekarang. Nembus pasar Amerika, iya. Dan kagetnya ternyata kirain yang suka K-pop orang Asia, ternyata orang bule juga banyak banget ya yang fans K-pop. Oh iya. Oh, banyak banget. Kaget juga sih, nggak cuma fans K-pop, drakor juga gitu. Gila, benar-benar udah pada pindah haluan lagi dunia lagi ke Korea-Koreaan sih, hebat banget. Sebenarnya sih ya, itu aku selalu bilang kalau yang baru-baru ya, yang seumuran aku baru suka drakor ini sama itu, aku cuma bilang lu semua kena karma sama gua gitu. Kan aku tuh nonton drakor itu waktu itu pernah di satu TV swasta itu Song Hye Kyo sama Full House.
bukan Full House, bukan. Endless Yang Oh, Love. sebelumnya, yang aku ketuker gitu, yang ketuker apa full sih namanya? Endless Full Love. House mah Endless Love. Endless Love. Endless Love, kan? ya Allah Endless tua Love. banget. Yang sedih Iya, banget, yang sampai nangis geguk-guk gitu. aku aja nonton itu kayak lu ngapain? Baru mereka lu ngapain sih nonton itu? Baru mulai itu sama Janggem kan. Dianggap. Tapi itu pun setelah Janggem selesai pun kayak ya udah gitu aja gitu. Tapi aku masih suka nonton tuh yang Korea-Korea gitu kan. Itu aja masih dipertanyakan gitu. Sekarang orang-orang yang mempertanyakan diriku, ternyata suka banget sama Lee Min Ho, sama Yeon Bin. Itu emang semua tuh jalur karma itu umuran gue. Suka drakor, itu semua adalah jalur karma. Makanya yang ngata-ngatain gue dulu, fix lo kena karma sama gue. Gitu. Siapa pernah dikata-katain sih? Padahal aku juga yang girl band ya. Mungkin circle-nya, Bay. Circle-nya Ya kayak beda sih. yang suka Circle-nya. itu semua gitu. Dan aku kan suka itu kan ketika aku udah ngantor. Dan sekelilingku tuh kayak lihat aku kan sebelum ngantor tuh ya, sebelum mulai jam kantor aku datang aku kan biasa aku mulai kerja tuh jam 9, aku datang jam 8 setengah 9 tuh aku kan pasti buka kalau nggak oke pop sumpi kan itu kayak mereka tuh datang sama manajer tuh lo gila lo pagi-pagi dengan apa ini ngapain buat apa gitu kan ternyata anaknya sedang suka Blackpink menurut Nyana kan gitu gue mempertanyakan gue baca all K-pop tapi sekarang aku suka Blackpink itu karma lo sama gue. Tapi ini kan aku kenal Mbak Maidi sama Bayu dari Facebook ya. Kalau dilihat sih emang nggak apa sih namanya, nggak berlebihan sih emang. Kelihatan suka tapi nggak berlebihan sih emang. Jadi nggak yang sampai gimana banget gitu. Karena ada beberapa yang aduh Tuhan. Kalau kasus kita sih lebih kayak ini gak sih? Karena kita suka hal lain juga. Iya Ya, bisa karena jadi. mungkin karena omnivora kalian ya suka segala. Jadi suka berbagai genre film, nggak dorama, drakor gitu. Jadi ya semua dimakan gitu kan. Iya. Semua aku makan. Dracin, drakor, drama. Jadi kayak ya mungkin ya karena aku bilang saya aku bukan purist dan exposureku juga udah lumayan juga agak banyak kan gitu dan ketika yang Gen 3 mulai naik kan aku mulai ada perpindahan selera musik dari yang dari yang K-pop itu apa mulai pindah ke EDM gitu. Jadi kayak ya itu ngaruh juga sih kenapa akhirnya aku tidak terlalu gimana nggak terlalu gimana gitu kan. Tapi memang kalau di luaran anak-anak tahunya adalah tempat meja kerjaku tuh pasti penuh perintilan K-pop gitu. Tidak aku umbar, tapi aku pamerkan gitu. Tidak aku umbar di medsos, tapi aku pamerkan ke teman-temanku gitu. Ya sih, nggak terlalu kelihatan kayak dari postingan kan kelihatan ya kalau yang suka K-pop banget sih yang kayak yang suka artis Korea lah sampai postingnya artis Korea mulu gitu kan kelihatan gitu. Jadi Ya sukanya mungkin mereka pengen jadi influencer di bagian itu kan, tahu kan tidak ya? jadi udah Bisa jadi atau cuman hidupnya cuman di putaran idol aja. kak healing kata mereka sih mungkin healing ya kayak pelarian pelarian. Emang itu healing gitu. Buat Itu aku tuh healing. itu healing banget. Tapi kalau dulu tuh aku pesen albumnya Super Junior tuh pas lihat gambarnya Sion, Allahu Akbar, perut kotak-kotak. Wah, langsung bilang semua capek gitu. Tapi cuma sekedar gitu aja kan kayak zaman-zaman Sekedar gitu. Terus sekedar gitu. Ya karena kan memang tidak ada tahun segitu kan memang kan perjuangan kita sebagai second gen fans itu tuh luar biasa. Kalau mau belum ada Spotify masuk, belum ada Apple. Belum ada YouTube juga susah. YouTube-nya juga masih 15 menit paling lama gitu. Sekarang kan bisa sejam 2 jam gitu. Dulu tuh aku harus sampai ya nyari bajakan gitu, nyari bajakan di Foursquare, Alphabet gitu. Terus kalau aku mau bikin variety show-nya itu aku harus download sampai 8 part. Iya, perjuangan banget dulu ke warnet. Warnet cuma doang. Yang suka anime sekarang kan generasi dulu bilang perjuangan yang anak-anak zaman dulu nungguin setiap minggu sama yang sekarang nonton streaming gampang banget kan langsung 16 episode, 30 episode gitu di Netflix dulu ya ampun nungguin setiap minggu kadang-kadang diganti tinju gitu.
Iya kan. Ya aku dulu nonton Dragon Ball gitu tiba-tiba kalau lagi tinju kesel banget. Ya gitulah ya orang. Sekarang aku ngerti kenapa bapak-bapak pengen nonton tinju. Kenapa? Sekarang ngerti kenapa bapak-bapak pengen nonton tinju sih. Nanti kamu belum nonton apa Bay? Gak ngerti, mending nonton Dragon Ball. Dragon Ball udah jelas tinjunya. Masih generasi Kamen Rider. Ya itulah mungkin ya karena kita jadi kalau kalau aku lebih menghargai itu gitu loh apa usahanya tuh, dan waktu itu kan karena ya gimana gue mau pamerin ke medsos, circleku tuh nggak ada yang suka K-pop kecuali aku gitu kan, aku mau pamer ke siapa gitu, tapi ya mereka aku cuma bisa pamer ya ke teman-teman kantor, ini lightstick Big Bang gue, ini lightstick Super Junior gue kan, jadi kayak gitu. Nah, aku nggak sadar sampai koleksi lightstick. Aku pikir nggak sampai segitunya kan, nggak kelihatan gitu. Karena waktu itu masih 250.000 lightstick Big Bang. 890, Ci. Sekarang 890. Zaman kapan 290.000? Ya tetap aja lumayan. Kan 890.000 di kuangnya. Tapi kalau udah hobi kayak gitu sih, aku juga beli figur ya. Emang kadang-kadang nggak ngotak gitu, karena tetap aja ya bayang Iya, iya, Cici lihat dong lemarinya. Udah harus ini. Ya udah deh, segitu dulu hari ini. Thank you banget ya. Bye. Ya, makasih Cici. Nanti kita ngobrol lagi. Diundang. Aku yang makasih loh. Nanti siapa tahu nanti IG atau Facebook kita dibanjiri dengan komen-komen. Enggak, aku mau kayak gitu. Mati nggak lu, kayak gue baru nyadar lagi. Aduh. Nanti dicari, ntar dicari namanya. Pasti dicari. Tapi enggak lah, nggak menyindir kan. Enggak, kita hanya menyampaikan yang sebenarnya saja. Kayaknya Army bete nggak ya? Enggak lah, enggak semua kok. Army banyak yang positif juga, kayak kemarin kasus apa juga mereka nyumbang. Terus kayak Kejuruan ya, mereka K-pop-nya kan nyumbang banyak juga kan. Kasus apa gitu. Yang toksik banyak, yang baik banyak lah. Bener gak sih? Betul. Bukan karena takut yang ngomong gini. Kalau ngomongin Army kan mereka rutin loh, tiap bulan tuh kayak ada mereka tuh punya akun kita bisa untuk hal-hal seperti ini gitu loh, untuk bantu apa, misal kayak Jimin ulang tahun mereka bikin project apa, nyumbangnya lewat kita bisa. It's fun gitu. Cuma kenapa ini tuh jarang terekspos aja di luaran gitu. Maka ketika kita coba expose pun yang counter juga banyak bilangnya ini cuma apa namanya pencitraan doang segala macam, ya tidak gitu loh. Ya susah sih. Karena yang toksiknya sedemikian banyaknya sehingga membuat orang-orang melihat kita sebagai fans K-pop itu kayak lo nggak ada kehidupan. Gue ada anak lo 2 gitu. Sentimennya udah negatif sih, tapi aku selalu negesin gini. Kalau sama BTS, jangan benci BTS-nya, benci Army-nya aja. Iya. Maksudku BTS gak salah apa-apa, bukan salah mereka punya fans toksik. Mereka nggak ngajarin untuk fansnya jadi toksik kan sebenarnya. Iya. Nggak usah benci BTS. Tapi emang kan konsep dunia begitu kan, yang buruk lebih viral daripada yang baik kan. Sayangnya seperti itu. Satu kesalahan merusak 1000 kebaikan. Betul. Jujur sih, aku sempat sebel banget sih sama Army, sebel banget. Gara-gara pernah dikatain psikopat lah segala macam gitu sama fans-fansnya gitu. Padahal komennya juga biasa. Terus kalau di Twitter nge-tweet tentang K-pop, sedikit aja ngomong dikit langsung diserbu gitu. Parahnya kayak gitu sih, makanya sempat sebel gitu. Jadi ya gimana ya? Aku aja kalau ngeliat yang toksik gitu, semua fandomnya kayak oke. Terus mau lo apa sekarang? Lo udah ngomong gini banyak, lo mau lo apa gitu. Ya udah sampai ya udahlah gitu. Iya. Sampai secapek itu gitu kan. Sampai ngapain sih lo gini lagi gitu kan. Biar mereka yang capek sendiri sih, nggak usah tanggepin. Betul. Masih ini sih, masih sebatas ketikan-ketikan sih, nggak sampai yang datengin rumahnya sih. Yang
Iya. Ya gimana ceritanya datengin rumah? Kalau sampai mereka nyewa tukang bakso kan takut kan? Ya bisa aja kan? Itu sih kalau ngehina mamah banget. Itu itu kan udah pasukan gitu. Mereka udah kayak pasukan sebenarnya. Udah Nyewa gila. tukang. Paling nyewa supir ojek. Ojol. Kan ojek for every need. Buat ngantri McD. Iya. Kan ada yang mesen ojek buat mata-matain suaminya gitu kan. Oh my God, iya ya. Iya. Tadi mata-matain sama tukang ojek. Oh my God, dunia udah kayak gitu. Ya udah deh. Thank you ya. Nggak Ya, habis-habis. Kak. Terus soalnya nggak habis-habis. Kalau dilanjutin bisa Itu loh. nanti kita ngobrol lagi. Kita Yap. kontak lagi. Siap. Thank you. Thank you ya. Dadah.